Lembaga ini sudah membantu lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang ingin mendapatkan istilahnya izin operasional dari Kementerian Agama. Oh ya. Jadi misalkan kita gini, jelaskan lebih detail. ada orang sama sekali tidak tahu misalkan Pak Yan, kemudian kepengen ketemu dengan FKPK tadi misalkan minta info ke KUA gitu, sudah connect belum? Kira-kira? Insya Allah sudah connect. Sudah connect ya? Karena begini, kegiatan pengurusan izin operasional itu salah satunya adalah kita harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama kan tidak mungkin langsung ke kabupaten. Artinya kita harus ke kecamatan. Dan di kecamatan itu kita sudah bekerja sama dengan PPAI, pengawas ya, pendidikan agama Islam. Yang jadi PPAI yang posnya di KUA. Posnya di KUA. Artinya, jadi insya Allah nanti kalau KUA saya ketemu dengan PPAI. Berarti ini sinerginya ya jelas dengan KUA dengan PPAI khususnya ya. Baik. Jadi kalau bertanya terkait hal izin operasional sebelum jauh-jauh ke Kemenak, mungkin bisa ke lebih dekat dulu ke KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan, kita sapa masyarakat dulu ya, masyarakat yang butuh pelayanan kita. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Baiklah, pada pagi hari ini kita bisa bincang-bincang santai saja Pak Wayan ya, untuk menyampaikan sesuatu yang manfaat sesuai dengan salam kita kepada masyarakat terkait pendidikan diniyah dan pondok pesantren ya, disingkat PD Pontren. Beliau kasihnya yaitu Pak Wayan Kurniawan tanpa I, kan biasanya orang mengira Pak Wayan itu orang Bali. Ya itu waktu acara apa kemarin itu saya ditanya orang itu Pak, itu Pak Wayan dari Bali sarjana ekonomi dan S2-nya konsentrasi pada pendidikan Islam ya, MA. Baiklah, Pak Wayan, langsung saja kita bincang-bincang. Mungkin pertama yang saya perlu tahu dan biar nanti disimak oleh masyarakat terkait dengan apa yang ada pada Pontren. Jadi kalau selama ini orang datang ke Pontren itu ngurus apa aja Pak? Baik Pak Imam Hanafi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa mengisi acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Sekarang gilirannya seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tadi yang ditanyakan adalah apa saja pelayanan yang diberikan oleh seksi pendidikan diniyah pondok pesantren kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik terkait dengan di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Jadi sebenarnya menurut KMA 19 tahun 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi itu di seksi pendidikan diniyah pondok pesantren sebenarnya hanya ada 3 pelayanan, yaitu pembinaan, kemudian arahan dan bimbingan. Nah itu kepada 3 lembaga pendidikan keagamaan. Yang pertama adalah pendidikan diniyah takmiliyah, kemudian pendidikan pondok pesantren, kemudian yang terakhir lembaga pendidikan Al-Quran atau LPQ. Nah, maka sekarang mungkin perlu kita urai satu persatu, nggak mungkin kita jelaskan semuanya dalam satu kesempatan ini Pak Wayan. Kita petik satu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, dan mungkin yang perlu segera sampai di masyarakat adalah hal-hal yang terbaru Pak Wayan. Apa itu ada yang terbaru ini sebetulnya adalah terkait dengan lembaga pendidikan Al-Quran atau LPQ yang itu sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di tahun 2020. Nah, karena 2020 kita tahu pandemi sehingga sosialisasi ini mungkin belum bisa sampai ke masyarakat. Jadi ini sama sekali belum pernah disosialisasikan. Sosialisasinya kita sudah ke
forum komunikasi. Jadi kita kan dibantu. Kita dibantu gitu. oleh forum komunikasi, istilahnya FKPQ ya. Kalau di lembaga pendidikan Al-Qur'an itu FKPQ. Kalau di lembaga pendidikan diniyah ada FKDT. Itu sampai tingkat apa, Pak? Itu sampai tingkat, kalau FKPQ-nya di paling apa namanya, di bawah itu di kecamatan. Kecamatan ya. Kemudian yang di kabupaten ada, kemudian di provinsi juga ada. Kalau di kecamatan ada semacam kantornya gitu di mana nih? Kalau kantornya tidak artinya belum representatif, tapi kegiatan-kegiatannya sudah berjalan, artinya bahwa secara organisasi lembaga ini sudah membantu umat, atau lembaga ini sudah membantu lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an yang ingin mendapatkan istilahnya izin operasional dari Kementerian Agama. Oh ya. Jadi misalkan gini, lebih detail, ada orang sama sekali tidak tahu misalkan Pak Yan, kemudian kepengen ketemu dengan FKPQ tadi, misalkan minta info ke KUA gitu, sudah connect belum? Kira-kira? Insya Allah sudah connect. Sudah connect ya? Karena begini, kegiatan pengurusan izin operasional itu salah satunya adalah kita harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama kan tidak mungkin langsung ke kabupaten. Artinya kita harus ke kecamatan. Dan di kecamatan itu kita sudah bekerja sama dengan PPAI, pengawas ya, pendidikan agama Islam. Jadi PPAI yang posnya di KUA. Artinya, jadi insya Allah nanti kalau KUA saya ketemu dengan PPAI. Berarti ini sinerginya ya jelas dengan KUA, dengan PPAI khususnya ya. Baik. Jadi kalau bertanya terkait hal izin operasional sebelum jauh-jauh ke Kemenak, mungkin bisa lebih dekat dulu ke KUA. Begitu Pak Yan ya. Kalau terkait info-info. Terkait dengan info-info tidak harus ke FKPQ, artinya di kita di pemerintah itu kepanjangan tangan kita kan di KUA dan kantor PPAI juga di KUA. Artinya bahwa informasi itu bisa didapatkan dari pemerintah langsung di KUA itu ya. Di KUA itu melalui PPAI. Baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa FKPQ itu sebetulnya bukan organisasi di bawah pemerintah, tapi mereka independen. Itu organisasi independen yang apa kalau saya bilang adalah mitra pada kita. Sehingga hal-hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dibantu oleh mereka untuk mensosialisasikan. Garis bawahnya dibantu. Baik, Pak Wayan, apa itu hal-hal yang baru yang perlu kita sampaikan ya Pak? Ya, baik. Jadi kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 ini baru tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang intinya adalah bagaimana keputusan ini mengatur atau terkait dengan bagaimana penyelenggara pendidikan agama Islam itu secara kelembagaan, kemudian secara administrasi itu diatur di aturan ini. Jadi semuanya diatur, baik dari segi jenjang, baik dari segi usia, itu pun sudah diatur di aturan ini. Kalau dulu masyarakat taunya lembaga pendidikan Al-Qur'an itu hanya lembaga TPQ. Tetapi di aturan ini sudah dibagi-bagi. Gitu ya. Dan berdasarkan umur, berdasarkan jenjang dan lain sebagainya. Kemudian kurikulumnya pun sudah diterbitkan oleh Ditjen Pendis. Jadi udah semakin dispesifikkan. Iya. Gitu ya. Semakin tidak kumpul jadi satu seperti dulu gitu ya. Seperti itu Pak Anabi. Tentu ini dimaksudkan untuk mempermudah ya, bukan mempersulit ya. Insya Allah tidak mempersulit. Jadi begini, latar belakangnya bagaimana kemudian aturan ini bisa diterbitkan, itu sebetulnya ada 3 hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Baik. Bahwa yang pertama, kebijakan pengembangan pendidikan agama Islam itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah perluasan akses. Perluasan akses. Dalam artian bahwa tidak hanya tadi saya sampaikan kalau LPQ itu hanya TPQ, tapi ternyata bisa luas ya, apa saja itu apa saja yang itu di dalam itu nanti saya sampaikan. Iya. Yang kedua terkait dengan peningkatan mutu dan daya saing. Nah ini yang mutu semakin istilahnya biar gak ngunu-ngunu aja gitu. Bahasanya memang lebih mengena seperti itu, biar gak ngunu-ngunu aja. Ini mungkin walaupun ngunu-ngunu aja udah luar biasa, cuma ini supaya lebih meningkat lagi. Jadi tujuannya kebijakan ini adalah seperti itu, terkait dengan mutu dan daya saing antar lembaga. Jadi kemudian nanti outputnya daripada
santri ya, saya bilang santri ya, yang mengaji atau yang melaksanakan pembelajaran di LPG ya, itu bisa outputnya lebih bagus. Seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola pendidikan. Tata kelola pendidikan ini terkait dengan administrasinya. Okay, jadi 3 hal itulah yang kemudian menjadikan dasar bagaimana kemudian pengelolaan lembaga pendidikan Al-Quran itu bisa baik, bisa terwujud dengan maksimal. Oh iya. Itu. Baik Pak Wayan, tadi yang pertama ya, apa akses. aja yang di lingkup perluasan akses itu Pak? Jadi di perluasan akses itu adalah bagaimana kemudian TPQ itu ya tadi saya sampaikan tidak hanya LPQ tidak hanya TPQ saja, maka diperluas. Jadi di bagian perjenjangan itu lembaga pendidikan Al-Quran atau LPQ itu bisa dibagi. Yang pertama adalah PAUD Quran paling kecil. PAUD Quran. Iya, PAUD Quran. Kemudian ada TKQ. Kemudian ada Taklimul Quranil Aulad TQA. Kemudian ada Rumah Tahfidz. Rumah Tahfidz masuk ya di situ. Masuk di LPQ. Oh gitu ya. Jadi TPQ yang sudah mempunyai izin operasional, ketika mempunyai santri tahfidz sudah tidak perlu izin lagi ya operasional. Apa cukup TPQ itu tadi, Pak? Kalau berdasarkan pembagiannya bahwa memang harusnya untuk tahfidz Quran harus ada izin operasional tersendiri. Oh gitu. Ya. Karena ini saya katakan ini jenjang gitu, pembagian perjenjangan. Perjenjangannya seperti itu tadi. Bahwa memang LPQ sekali lagi bahasanya LPQ ya, lembaga pendidikan Al-Quran itu dibagi menjadi yang mulai terkecil tingkat usia PAUD, kemudian TKQ, kemudian TPA atau TPQ, kemudian Taklimul Quranil Aulad dan Rumah Tahfidz. Ada 5 ya pembagiannya. 5 tahap ya. 5 itu. Baik Pak Wayan. Jadi itu yang tadi hal-hal baru karena saya sendiri di lapangan. Iya, ketika di lapangan itu kan baru-baru ini kalau pas ajaran baru kan ada banyak orang minta izin legalisir ijazah tahfidznya itu. Nah, ketika di rumah tahfidz itu belum ada izin operasional kan ada kendala. Sementara kemarin-kemarin kita ngasih solusinya itu masih barangkali karena belum tahu. Coba konsultasi ke Pontren barangkali izinnya include di izinnya TPQ ternyata ada tersendiri Pak ini. Iya, ternyata tersendiri. Ya. Rumah tahfidz itu ada tersendiri. Baik. Sekarang ini Pak Wayan terkait izin ya, ini tahapan-tahapan yang harus ditempuh apa aja Pak Wayan? Yang jelas hanya menyampaikan permohonan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya. Kalau di Gresik ya kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dan insya Allah semuanya akan kami layani. Ya. Dan karena sekarang sudah di PTSP ya. Jadi semuanya harus masuk ke PTSP dulu. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Jadi baik Pontren, Bimas, Haji lewat pintu itu. Jadi semuanya menyerahkan surat permohonannya ke situ. Nanti diproses. Nanti baru diproses. Kemudian kalau boleh saya sampaikan di kesempatan ini ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Permohonan izin operasional ditujukan kepada kepala kantor Kementerian Agama. Jadi harus ditujukan kepala kantor. Gak boleh kepala seksi, gak boleh. Kemudian yang kedua surat permohonan itu harus ada rekomendasi dari PPAI. Nah, yang saya sampaikan tadi kan, di KUA. Artinya bahwa di KUA bisa bertamu ke sana, kemudian nanti insya Allah akan dilayani. Nah, PPAI tugasnya juga memverifikasi. Salah satunya tugasnya adalah memverifikasi apakah kelengkapan secara administrasi dan kelengkapan secara real di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Nah, itu kemudian setelah rekomendasi surat itu bermaterai 10.000 kalau sekarang. 10.000 sekarang. 10.000 sekarang. 10.000. Jadi bermaterai 10.000 artinya bahwa secara keabsahan itu sudah sangat fix. Makanya diakui. Sudah valid lah. Kemudian di surat permohonan itu setelah ada tantangan di sebelah kanan atau kiri ya terserah itu ada PPAI, kemudian yang sebelah yang lainnya itu adalah tantangan dari FKPQ.
dari FKPK tadi. Ya, Yang walaupun dari lembaga independen ya. Walaupun dari lembaga independen tetapi tetap ada istilahnya tadi membantu terkait dengan banyak hal, nanti bisa saja. Wah, ini berarti teman-teman PPAI juga harus tahu tahapan-tahapan itu ya. Insya Allah teman-teman PPAI sudah sangat paham ya. Sejak kami di seksi Pontren sudah langsung koordinasi terus dengan teman-teman PPAI dan apa-apa saja yang harus dilakukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi di pendidikan dini pondok pesantren. Jadi sebelum jauh-jauh ke Kemenak ya, barangkali biasanya kalau misalkan beringin Anom ke sini kan jauh banget. Jauh banget ya. Kasihan, bisa di KUA. Panceng ke sini kan jauh sekali. Mungkin perlu bertamu ke KUA dulu untuk menyampaikan berkas-berkasnya. Sekiranya sudah fix baru dikirim. Baru kemudian dikirim ke sini. Ya. Semoga nanti ke depan sudah ada secara online. Itu sudah jadi rencana kami di seksi pendidikan dini pondok pesantren sesuai dengan arahan dari kepala kantor bahwa memang semua harus paperless sekarang. Paperless tidak harus kertas. Insya Allah nanti itu kalau sudah di launching PTSP-nya juga sudah berjalan dengan baik. Mungkin kami di seksi pendidikan dini pondok pesantren sudah menyiapkan terkait aplikasi bagaimana kemudian itu bisa hanya di-upload di aplikasi itu. Jadi kan sudah nyampe di sini kita tinggal lihat uploadannya itu. Ya. Jadi kalau begitu di-upload kita lihat memenuhi syarat kita print out lah. Kita print out. Orangnya datang, print outnya belum dikasihkan dulu. Dilihat berkas aslinya. Ketika berkas aslinya sudah selesai lah, sehingga ke sini nggak sampai 10 menit. Sampai 10 menit. Insya Allah memang itu semoga adalah seperti itu. Salah satu terobosan bagaimana kemudian Kementerian Agama Kabupaten Gresik menuju zona integritas atau ZI. Salah satunya adalah pelayanan bagaimana secepat mungkin, sesingkat mungkin, tetapi tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan itu sangat menolong sekali, Pak. Dari segi biaya, tenaga, waktu, keamanan. Baik, Pak Wayan, mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan lagi, Pak Wayan. Baik, saya akan mempertegas saja terkait dengan pembagian tadi yang saya sampaikan terkait dengan di LPG ya. Makanya pada kesempatan ini karena ada 3 hal yang tadi saya sampaikan apa saja yang dilakukan oleh seksi pesantren. 3 hal itu melayani madrasah diniyah, pondok pesantren dan LPG. Maka ini karena ada aturan baru, maka saya fokus pada pagi hari ini adalah terkait dengan LPG-nya, lembaga pendidikan. Jadi pendidikan LPG itu tadi sudah saya singgung di muka, ada 3 hal yang 5 hal, yaitu PAUD, kemudian TKQ, TPQ, kemudian TKA, Taklimul Quranil Aulad, dan Rumah Tahfidz. Nah, dalam aturan per Dirjen Pendis 91 tahun 2020 ini dinyatakan bahwa khusus pendidikan PAUD Al-Quran ini masuk ranah pendidikan formal. Jadi ada pembagian pendidikan formal dan pembagian non formal di peraturan Dirjen ini. Nah, yang formal itu masuk di PAUD Al-Quran. Jadi PAUD Al-Quran itu bisa nanti mendapatkan istilahnya NSPN, nomor statistik pendidikan nasional. Jadi seperti RA. Walaupun tempatnya di masjid. Bukan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang formal tadi ini harus di pendidikan ya. Hari pendidikan. Artinya bahwa masuknya nggak boleh sore, harus pagi. Harus pagi. Berarti di bawah atap pendidikan. Pendidikan formal. Formal. Kalau yang masjid tidak masuk formal. Yang tidak formal itu yang TKQ, TPQ, TKA, kemudian Rumah Tahfidz tadi. Jadi saya lanjutkan terkait dengan PAUD Quran ini, cuman masalahnya mohon maaf saya sampaikan di sini bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor B881/I IP.03.04/2022 tanggal 11 April 2022 baru. Ini ternyata untuk terkait dengan pendirian PAUD Quran masih ada istilahnya moratorium. Jadi untuk sementara masih kami di Kementerian Agama Kabupaten Kota diminta untuk tidak menerbitkan izin operasional dulu.
Atas pertimbangan apa Pak Bayan? Kira-kira. Kalau di dalam surat ini yang pertama adalah melaksanakan hasil residu keputusan Dirjen Pendis nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan TPQ tadi, LPQ tadi. Nah, yang kedua itu terkait dengan istilahnya permohonan penetapan tanda daftar satuan pendidikan PAUD dan rumah tahfidz yang diajukan oleh masyarakat ke kantor Kementerian Agama ini masih ditinjau ulang. Jadi bahasanya seperti itu masih ditinjau ulang. Di surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam ini seperti itu. Jadi intinya itu saat ini sampai waktu yang belum diketahui ya? Ya, sampai waktu yang belum diketahui, sampai nanti akan diinformasikan lanjut bahwa izin operasional untuk PAUD Al-Quran belum bisa dilakukan. Ya, karena memang masih ada istilahnya moratorium. Dan moratorium ini sampai kapan kami di Kementerian Agama Kabupaten Kota juga masih belum tahu sampai kapan. Yang jelas masih digodok di pusat. Ini mungkin saja karena ada hal-hal yang perlu ditertibkan ulang ya Pak ya. Mungkin seperti itu, mungkin seperti atau yang selama ini ada kan jenjang-jenjang 5 tadi belum ada juga kan. Ya, mungkin diseragamkan dulu, disosialisasikan dulu baru nanti dibuka. Mungkin seperti itu. Tetapi menurut informasi memang PAUD Quran ini sudah banyak yang berdiri dan sudah mendapatkan izin operasional secara kelembagaan di kantor Kementerian Agama. Artinya bahwa sesuai dengan surat itu untuk yang sudah terlanjur ada izin operasional dan sudah melaksanakan pembelajaran ya tidak di-stop, artinya tetap berjalan. Lalu kalau untuk masyarakat yang ingin mendapatkan legalisir itu gimana Pak? Yang kebetulan misalkan delalah tahfidnya selama ini belum ada surat izin, kemudian minta legalisir surat lulusnya itu. Surat lulusnya, nggih. Jadi memang akhir-akhir ini kan sudah dibuka pendaftaran, baik itu pendaftaran siswa didik baru, baik jalur SMP maupun SMA, itu banyak yang mensyaratkan jalur tahfidz. Jalur tahfidz itu ada yang juz 5 atau 5 juz, ada yang 10 juz dan lain sebagainya. Nah, untuk SMP saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Terkait dengan legalisir itu insya Allah tidak dibutuhkan. Tidak untuk dibutuhkan. SMP. Untuk SMP, ya. Untuk SMP memang saya sudah koordinasi dengan kepala dinas bahwa memang itu tidak disyaratkan sebagai salah satu legalisirnya maksudnya. Legalisir dari Kementerian bukan merupakan Agama salah itu, satu syarat yang harus dilampirkan. Tetapi memang ada jalurnya itu. Artinya jalur untuk program tahfidz itu memang ada di persyaratan PPDB itu. Kemudian yang menjadi syarat itu harus ada legalisir itu di tingkat SMA. Oh gitu ya. SMA atau perguruan tinggi. SMA mungkin perguruan tinggi juga. Tapi selama yang saya ketahui di Kementerian Agama Kabupaten Gresik perguruan tinggi masih belum ada yang minta legalisir. Artinya bahwa lulusan SMA kemudian mondok di mana terus minta legalisir belum. Artinya dengan dinas pendidikan sudah disepakati tentang SMP tadi nggak ada. Nggak dipersyaratkan untuk legalisir Kementerian Agama. Itu ada tertuang surat resmi ya, Pak? Bukan surat belum, tetapi ada edaran begitu. Kemarin saya sempat diberikan edarannya dan itu tidak ada keharusan untuk legalisir, tetapi tetap ada istilahnya persyaratan melalui jalur tahfidz masih ada di SMP negeri. Lalu kalau yang terkait SMA tadi? Lah, yang SMA ini, SMA itu juga ada semacam pamflet begitu atau selebaran yang disampaikan kepada masyarakat. Itu memang ada untuk jalur tahfidz itu harus ada pengakuan ini. Harus mendapatkan legalisir ya. Ada pengakuannya ya. Jadi piagam tahfidznya atau surat keterangan tahfidznya itu harus mendapatkan legalisir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam hal ini PD Pontren. Kalau memang itu dikeluarkan oleh LPQ, dikeluarkan oleh madrasah diniyah, dikeluarkan oleh pondok pesantren, itu memang
ranahnya kami. Tapi kalau kadang kan ada juga lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA yang punya program-program pembelajaran tahfidz seperti itu. Ranahnya bukan jenengan. Ranahnya bukan saya. Oh, iya. Kalau SD, SMP ranahnya PAIS. Iya. Kalau madrasah ranahnya PENMA. Kalau Dinia, LPG, Madrasah Dinia, LPG sama pondok pesantren itu ranah kami. Karena memang jadi di kopnya itu pondok pesantren ini menyatakan bahwa si A hafal 5 juz, 10 juz. Lah itu nanti kami yang memverifikasi. Dan itu mohon maaf saya sampaikan kenapa ini penting sebagai mohon maaf ya, apa istilahnya beban moral kami karena kami tanda tangan kan di situ. Jadi untuk tahun ini memang ada beberapa yang mengajukan legalisir itu kami minta kehadiran putranya atau santrinya. Jadi santrinya kami hadirkan di kantor, kemudian sedikit kami tes. Karena begini Mbak Ami, jadi pernah saya itu ditelepon sama salah satu SMA negeri. Ditelepon, Pak ini kok ada legalisir gitu kan. Kemudian ini sudah saya tes ternyata tidak bisa. Lah itu yang kemudian kembalinya ke jenengan, kembalinya ke saya gitu. Tapi di Pontren ada tim khusus untuk ngetes, Pak, ya? Insya Allah ada. Karena ada lulusan Gontor juga ini di Pontren. Oh iya. Atau tidak kita ngundang yang ahli ya gitu ya. Baik. Jadi insya Allah ada tahap itu ya, ada tahapan tahap gitu itu ya. untuk mendapatkan legalisir itu sekarang saya berlakukan seperti itu karena gara-gara ada kejadian itu tadi. Berarti ini murni inisiatif Pak Wayan ya? Sebetulnya bukan inisiatif, ini di daerah lain juga seperti itu. Oh seperti itu. Di kabupaten lain kami pernah rapat koordinasi di kantor wilayah itu pernah dilontarkan seperti itu dan memang terjadi banyak seperti itu. Semacam ijtima ya. Iya. Artinya kadang santri itu murojaahnya kurang. Jadi pada saat menyampaikan pada saat pelaksanaan tes itu itu biasanya juga nervous terus kemudian istilahnya ya. Lah kadang ditanya itu enggak bisa jawab. Nah makanya sebelum ditanya ke lembaga yang mau menerima itu kami coba untuk tes dulu, kalau memang lancar ya kita legalisir ijazahnya. Baik. Seperti itu. Baik. Tapi insya Allah jumlahnya nggak banyak di Kabupaten Gresik karena memang yang punya program tahfidz kan ya juga tidak banyak. Terima kasih Wayan. Ini tadi pembicaraan mungkin pembicaraan awal dengan Pontren yang sangat menyenangkan, walaupun mungkin belum bisa tuntas karena waktu, Pak. Nanti mungkin ada part 2, part 3 nanti sambungannya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat terkait apa yang dilayani Pontren. Jadi tadi ada bahwa Pontren itu layanannya terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah, kemudian Pondok Pesantren dan LPG. Tiga hal itu. Dan hal yang baru tadi antara lain bahwa izin operasional untuk sementara ini ada apa istilahnya tadi, moratorium terkait PAUD Quran dan rumah tahfidz. Rumah tahfidz belum bisa dilayani. Untuk saat ini. Tapi nanti pasti akan dibuka lah. Tapi tidak tahu kapan. Pasti. Dan akan dibuka. Insya Allah ada solusi-solusi lah terkait dengan yang itu tadi kita sampaikan. Anaknya hafal betul, punya ijazah, delala yang mengeluarkan dalam tanda kutip ijazahnya tadi belum punya izin operasional. Nah ini kendala ya. Makanya kita sampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini, monggo yang belum punya izin operasional kita bantu untuk bisa mengeluarkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Tapi ada benturan saat ini belum bisa dilayani. Tapi kalau sudah selain TPQ, selain PAUD kan masih jalan. Masih bisa. Okay. Jadi selain PAUD dan rumah tahfidz kan masih bisa kita jalani. Jadi TPQ, TKA. Jadi memang bisa. Gini Pak. TKQ. Kalau kita misalkan di Dewan Masjid juga itu kan, kalau kita sosialisasi, ayo masjidnya kita daftarkan IDSIMAS itu. Mereka malas-malasan, tapi begitu ada keperluan baru kata-kata. Ada kebutuhan. Tadi sempat kita karena ada kejadian rumah tahfidz ternyata nggak punya izin dan ustadznya kena kasus. Bukan radikal. Yang apa itu? Yang hamil santrinya lah. Padahal itu juga bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Nah, kayak gitu. Antisipasi yang kayak gitu itu kan
manfaat juga. Kementerian Agama menuangkan aturan-aturan semacam itu aslinya ya memang untuk kita bersama, untuk masyarakat, untuk memudahkan, untuk mengamankan pada intinya. Betul. Intinya seperti itu. Baik Pak Wayan, sebelum kita tutup barangkali ada hal yang kayaknya perlu Pak Wayan sampaikan sebagai closing statement. Iya. Jadi saya pada kesempatan ini menghimbau sekali lagi bagi masyarakat yang menginginkan mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran atau LPK yang dibagi jadi beberapa tadi jenjang tadi yang saya sampaikan. Jadi tingkat PAUD, kemudian TKK, TPK, kemudian TKA. Nah, itu monggo bisa datang langsung, walaupun tidak langsung ke Kementerian Agama Kabupaten. Kalau mungkin terlalu jauh jaraknya, bisa langsung ke kantor KUA, bisa menemui PPAI, pengawas pendidikan agama Islam di kantor KUA setempat. Nanti insya Allah diarahkan apa saja yang sudah menjadi persyaratannya. Form itu bisa kita dapatkan di KUA tidak? Insya Allah bisa nanti. Bisa, ya? Jadi teman-teman pengawas PPAI sudah punya apa saja yang harus dilengkapi. Apalagi sekarang gampang Pak ya. Tinggal ke WA, di-print sendiri di rumah bisa. Di rumah insya Allah bisa. Jadi insya Allah tidak ada masalah terkait dengan layanan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di kecamatan sebagai kepanjangan tangan kami di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ada satu lagi pertanyaan yang menggelitik Pak Wayan. Apakah semua itu gratis? Insya Allah tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali. Kalau ada yang narik-narik biaya boleh disampaikan kepada kami. Monggo disampaikan. Supaya kita cek. Ya. Artinya nanti kita bisa klarifikasi supaya nggak menjelek-jelekkan kita. Betul. Jadi insya Allah seluruh izin operasional baik itu di tingkat TPK atau mungkin LPK, di tingkat madrasah diniyah dan juga di pondok pesantren, semuanya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Yang penting persyaratan yang disyaratkan lengkap, kami proses dan insya Allah sudah akan muncul. Bondonya itu mampu dan mau. Iya. Mampu itu artinya persyaratannya lengkap. Mau itu mau berjalan. Untuk ngurus. Untuk ngurus. Mampu, mau, sabar, telaten, beres. Tanpa biaya. Seperti itu informasi yang disampaikan oleh Kasih Pontren Bapak Wayan Kurniawan tanpa I ya, tanpa I. Yang butuh tanya-tanya boleh nanti di di kolom komentar di YouTube-nya ya. Sambil jangan lupa subscribe ya supaya informasi ini jadi manfaat. Subscribe, share ya gitu kan. Nah nanti insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu nanti akan kita himpun sebagai bahan untuk podcast selanjutnya yang akan dijawab oleh Pak Wayan. Siap. Dan insya Allah bukan hanya Pak Wayan tapi kasih lain juga nanti siap. Kemarin sudah dengan Pak Lulus, cukup luar biasa informasinya. Saya pikir itu Pak Wayan. Baik, mari kita tutup dan kita kita pamitan kepada masyarakat. Pamit dari podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.